Pemirsa masih di IDS Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 8063599 dan juga WhatsApp interaktif kami di 083 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vice President Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, baik. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Al-Fatih, dari Bank Permata tadi kita beralih ke MNCN. Kemarin juga sempat mengalami penguatan signifikan. Kebetulan ada juga yang menanyakan, Pak, di WhatsApp interaktif, MNCN sudah ambil posisi di 750. Proyeksi ke depan seperti apa? Pak Alex di Tangerang. Pak Al-Fatih, analisis Anda. Ya, saya lihat ini menarik ya, ada satu kenaikan. Saya melihat batas supportnya itu ada di 770 ya, jadi jangan sampai dia turun lagi di bawah 770, tapi potensi kenaikannya itu ke arah 880 untuk MNCN gitu ya. Resisten terdekat itu 880, Pak? 880. Oke. Ketika sudah ambil posisi di 750, meskipun hari ini mengalami koreksi, tapi Pak Alex ini masih profit nih, Pak Al-Fatih. Iya, jadi apa namanya? Dia MNCN ya. MNCN ini kan tadi ada koreksi ya di akhir sesi ya, tapi masih dia bertahan di atas 770, jadi masih aman lah. Ya. Di hold saja bagi yang sudah ambil posisi di 750 begitu, Pak? Ya, kalau yang udah punya posisi sih mungkin ini bisa naik lagi ke arah 840 sampai dengan 880 gitu ya. Jadi di level-level itu untuk dilakukan penjualannya boleh di daerah-daerah. Baik, dari Pak Alex di Tangerang kita beralih ke Yeni dari Surabaya. Semen Batu Raja, Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 615, Pak. Oke, jadi dia sedang terkoreksi ya dalam seminggu terakhir ini, dan ini juga daerah penentuan di sekitar 450 ya. Tadi sempat di 462 tapi naik lagi, jadi masih oke. Jadi batas stopnya adalah di 450. Kalau turun di bawah 450 nanti buybacknya lagi ada di sekitar 365. Nah, untuk penjualannya mungkin nanti di sekitar 550 sampai dengan 600 ya, antara 550 dan 600. Tapi ini tampaknya nyangkut di level atas nih, Pak Al-Fatih. Di 615, Pak. Anda rekomendasikan untuk averaging down tidak, Pak Al-Fatih? Ya, jadi kalau dia berhasil ya tembus 500 itu boleh di average ya nanti. Oke. Karena potensi kenaikannya tadi ya di sekitar 550 sampai 600 diatur supaya average-nya bisa keluar di jarak sana. Baik, level 500 untuk averaging down untuk Ibu Yeni yang ada di Surabaya. Kita beralih ke Ibu Liana yang ada di Medan, Pak Al-Fatih. Inco, Pak, ya. 3790, jangka pendek. Ya, Inco saya lihat ini sudah menguji level supportnya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 3430 ya, ini cenderung dia melanjutkan penurunannya, dan penurunannya mungkin bisa lumayan ya, ke 3200 sampai dengan 3100 ya. Jadi kalau sampai besok turun lagi di bawah dan tertahan ya di bawah 3430, mending jual dulu, nanti buyback di bawah gitu ya. Mudah-mudahan tertahan dan rebound lagi. Hanya resistance-nya di 3650 ya, 3650 dan berikutnya di sekitar 38 ya. Oke. 3790 di hold saja begitu, Pak? Ya, kalau turun di bawah 3430 mungkin jual, nanti buyback lagi di sekitar 32. Strategi untuk Inco bagi Ibu Liana di Medan di 3790 nyangkut di level atas. Pak Al-Fatih, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi para pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan. BBCA buy, resistennya di 3000, 3003
21.200 maksud kami, di 30.000 maksud kami, supportnya ada di 27.800. Kemudian juga ada Unilever, support dan resistennya direkomendasikan buy. HMSP support dan resistennya 1450, 1600. Telkom di supportnya 2600, resisten keduanya di 750 dan 2850 ini. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari bisa Anda perhatikan support dan resisten dan juga rekomendasinya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Al-Fatih, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Pak, halo, dengan siapa di mana? Ya, Linda di Surabaya, Pak. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Ya, Linda di Surabaya, Pak. Ibu Linda di Surabaya. Silakan Bu, ada Pak Al-Fatih. Iya, Pak Al-Fatih. Saya mau nanya ya, Pak. Untuk BBNI di posisi 4730 sama BES di 190 ya. Oke. Saya mau nanya untuk 1-2 hari ini bergerakannya gimana gitu, Pak. Oke, sampai dengan akhir pekan begitu, Bu? Iya. Oke, itu saja Ibu Linda. Iya, makasih. Terima kasih Ibu Linda di Surabaya. Langsung saja Pak Al-Fatih, BBNI Pak di 4730 sampai dengan akhir pekan. Ya, BBNI ini agak riskan ya, karena 4750 itu bisa dikatakan resistance ya, 4750, 4850 ya. Itu resistance. Jadi kalau dia nggak berhasil naik kembali di atas itu, dia bisa tertekan, dan tertekannya itu menuju ke arah 4330 sampai dengan 4200 ya. Ya. Secara supportnya ya. Jadi kalau memang kelihatannya nggak kuat, mungkin jual dulu, nanti buyback di bawah. Oke, buyback di bawah di level berapa Pak tadi? Ya, buybacknya di sekitar 4.300 sampai 4.200. Oke, untuk BBNI. Bagaimana di Gambes? Pak Al-Fatih sudah ambil posisi, Ibu Linda di 190 Pak? BES 190, ya ini masih konsolidasi ya, jadi range-nya itu antara 163, resistance-nya 189 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kenaikan menuju 189 atau 188 tapi kemudian tidak kuat ya, mungkin bisa dikurangi dulu, nanti buyback lagi di sekitar 162, 165 sampai dengan 160 ya. Baik Ibu Linda di Surabaya, BBNI di 4730 dan BES atau Bekasi Fajar di 190. Rekomendasi dari Pak Al-Fatih, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Pak Edi Basuki dari Cempaka Putih. Auto Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 850 Pak. Bagaimana prospek ke depan, support dan resisten, dan juga target price untuk jangka pendek dan menengah? Auto ya, Pak Al-Fatih. Auto sekarang sedang mencoba menguat ya, dan berada di level resistance ya. Jadi resistance-nya di sekitar 870, tadi 865 ya, masih tertekan lagi. Kalau 870 ini tertembus, dia punya potensi kenaikan ke arah 920, 930 gitu ya. Sedangkan support kritik kalau itu di sekitar 830 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 830, dia bisa tertekan turun lebih lanjut lagi. Tampaknya Pak Edi ambil posisi di penutupan nih Pak hari ini, 850 menguat di 1,19%. Peluang untuk esok hari Pak Al-Fatih, penguatan masih akan terus berlanjut Pak? Ya, jadi dia ada resistance ya di sekitar 850, 870 ya. Tadi kita lihat ya. Ini sekarang ada kemungkinan naik ya, tapi nanti kita lihat di daerah sana, kalau nggak kuat ya mungkin dikurangi dulu. Baik, dari Pak Edi Basuki di Cempaka Putih. Dari Bintaro Pak, tanpa menyebutkan nama, menanyakan saham BRMS Pak Al-Fatih, layak jual di berapa? Sudah beli di 52? Oke, kelihatannya resistance kuat sekarang di sekitar 55 ya. Kalau bisa lanjut, berikutnya yang kuat itu di 58 ya. 58. Jadi di 55, kemudian 58. PRMS untuk dari Bintaro ini beli di 52, rekomendasi dari Bapak Al-Fatih. Penutupan sesi kedua hari ini di level 51, tertekan minus di 3,77%. Dari sisi profil risiko cukup tinggi tidak sih Pak untuk BRMS ini? Likuiditas juga Pak Al-Fatih?
Iya, ya. Jadi ini kalau kita lihat volumenya kan kadang-kadang melonjak naik, habis itu dia bisa nggak ada berubah rendah sekali ya. Jadi ini bisa berhari-hari ya nggak ada transaksi. Jadi ini memang risiko di likuiditas yang cukup tinggi gitu ya. Dan ini sebenarnya kan setelah kenaikan di September itu dari angka 50 kemudian naik ke arah 70, tapi sekarang cenderung turun ya. Jadi ini agak riskan juga. Oke. Selanjutnya ada Bapak Bambang di Jawa Timur. Untuk emiten Garuda Pak, GIA sudah ambil posisi di 250 di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup flat di 228 Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat trennya sih dia lagi tren turun ya dari sejak Mei itu ya. Jadi dan kemudian kalau kita lihat dari pergerakan yang sebelumnya itu ada resistance ya di harga-harga tertinggi tadi di 230 dan selanjutnya di sekitar 250 ya. Jadi itu resistance-nya dan dalam kondisi turun ini memang ketika dia naik itu kita kurangi ya porsinya gitu karena khawatirnya dia bisa turun kembali. Supportnya ada di sekitar 210 dan selanjutnya di 200 ya. Oke. Support pertama berapa tadi Pak? Bisa diulang kembali? Ya, di 210 dan kemudian di 200. Oke, 210 dan 200 Pak Bambang di Jawa Timur. Kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi Pak Al-Fatih. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan kita juga masih menunggu partisipasi di telepon interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.